Halo, Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama kembali merenungkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memohon pimpinan dari Tuhan bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tengah suasana kehidupan, di tengah hiruk pikuk perjalanan yang kami lewati Tuhan di dalam hidup kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kami haus untuk menerima kekuatan dari Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan perenungan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini merupakan bagian awal dari kitab Amsal, yaitu Amsal pasal pertama, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang demikian sabda Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada satu permainan kecil gitu. Bapak Ibu bisa memperhatikan jari ini. Ketika saya masukkan sini, kira-kira yang di dalam jarinya itu berapa? Yang istilahnya yang tidak nekuk gitu. Menunjukkan jari berapa jari. Gini. Kira-kira menunjukkan berapa jari? Satu gini, terus masuk. Kira-kira berapa nih jari? Kalau Anda berpikir satu, maka salah. Karena jarinya sekarang jadi dua. Nah, ini sulap. Kita bermain sulap gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bilang, wah itu trik-trik itu bohong gitu apa ya. Jelas itu jelas penipuan gitu ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa apa yang nampak ternyata tidak selamanya apa yang benar. Gitu ya. Apa yang nampak, kalau tadi nampaknya kan satu. Ketika dimasukkan kan harapannya kita tetap satu kan. Tapi ternyata berubah jadi dua gitu. Jadi yang nampak ternyata nggak sama dengan apa yang sebenarnya gitu. Yang nampak satu, yang sebenarnya muncul selanjutnya adalah dua. Nah, inilah sebuah hikmat atau sebuah kebijaksanaan. Seringkali Amsal ini menjadi satu favorit kita, terutama di ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Stop sampai situ. Padahal ada lanjutannya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kalau kita baca dari ayat 1 dan sampai dengan ayat 7, sebenarnya punya nuansa yang kuat tentang bagaimana orang belajar untuk berhikmat dan orang belajar untuk menjadi bijaksana. Mengetahui dan berhikmat, dua hal yang ada kemiripan tapi tidak selamanya sama. Tidak 100% sama. Nah, seringkali kita hanya berhenti pada mengetahui atau mengenal,
tanpa kita mengenal betul dan berhikmat atas sesuatu hal itu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, hikmat itu sama dengan kebijaksanaan. Atau juga bisa diartikan bahwa hikmat itu adalah pengetahuan, mengetahui atau pemahaman yang mendalam. Bukan hanya di permukaan tetapi mendalam. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kemudian ketika kita itu dipuaskan dengan apa yang kita ketahui walaupun itu hanya sepintas. Misal kita baca judul berita. Wah, beritanya heboh. Beritanya judulnya heboh, kemudian karena kita merasa bahwa itu wah sensasional gitu, akhirnya kita kemudian sebar kemana-mana. Tanpa kita membaca dulu isi beritanya itu sebenarnya apa. Jadi seakan kita cuma tahu, tetapi kita tidak paham secara mendalam. Kemudian hal itu menyebabkan kita gampang menyebarkan hoaks, kemudian juga gampang menghakimi orang lain. Oh, orang itu begini, tanpa kita mau tahu dari sudut pandang orang itu. Yang namanya berhikmat adalah, menurut kitab Amsal, berhikmat bukan hanya tentang saya mengetahui A, saya mengetahui B, saya mengetahui C, dan kemudian saya memberikan penilaian saya yang 100% terhadap A, B, C. Tetapi berhikmat adalah saya betul-betul mau tahu tentang A, bukan hanya dari sisi saya, tapi juga dari sisi A tersebut. Jadi kita mencari tahu dengan detail, mencari tahu dengan sungguh-sungguh, baru kita merasa bahwa oh saya lebih mengenal ternyata dengan si A. Nah, itu yang seringkali menjadi kelemahan kita. Kita mudah puas dengan apa yang kita ketahui dalam di permukaan, tanpa kita mencari tahu makna atau sisi yang mendalam, sisi yang lebih dalam. Sehingga alhasil kita mudah menghakimi orang. Si A ini begitu, si B itu begini, si C ini begitu. Tanpa kita tahu dengan sungguh dan tanpa kita berusaha untuk tahu tentang si A, B, dan C. Oleh karena itu, belajar berhikmat berarti belajar untuk mengenal lebih dalam. Ketika orang mengenal lebih dalam, orang mau mengerti dari sisi bermacam-macam, bukan hanya dari satu sisi saja, maka itu akan membuat kita tidak mudah masuk dalam penghakiman. Baik penghakiman terhadap orang lain, penghakiman terhadap ide orang lain, penghakiman terhadap pandangan orang lain, ataupun penghakiman atas hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu mari berhikmat. Mari mengenal lebih dalam tentang suatu hal, tentang orang lain, tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan hanya puas dengan apa yang kita ketahui di permukaan. Selamat berhikmat, selamat mengenal lebih dalam. Tuhan memampukan dan Tuhan memberkati sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam setiap hidup kami Tuhan, kami berjumpa dengan banyak hal. Kami berjumpa dengan banyak orang. Tetapi seringkali di dalam perjumpaan kami puas ketika kami mengetahui sisi-sisi luarnya saja dari hal-hal itu ataupun dari orang-orang itu. Dan kemudian kami memberikan penilaian, kami memberikan penghakiman yang tidak tanggung-tanggung terhadap mereka. Namun saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami berhikmat, untuk kami dapat mengenal lebih dalam, untuk kami dapat mengerti lebih dalam tentang Engkau, juga tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami untuk berhikmat, mampukan kami, dan berikan kami kemauan untuk kami mengenal lebih dalam sebelum kami menghakimi atau menilai. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami serahkan segala pergumulan kami, baik yang mengalami sakit ataupun hal-hal lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan secara khusus
untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Arumsari. Kami berdoa untuk Ibu Suharjo. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Tampe Nawas. Kami berdoa untuk Bapak Rasdiman. Dan semuanya Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, dan memberikan semangat juang di dalam proses yang mereka alami saat ini. Demikian juga untuk pergumulan kami yang lainnya, kiranya kami pun boleh dimampukan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di dalam pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarlah kami untuk berhikmat dan tidak mudah menghakimi. Terima kasih Tuhan. Amin.